Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 14 Desember 2022 dengan judul Para Malaikat Peduli kepada Orang Berdosa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Mari kita ikuti penjelasannya. Malaikat-malaikat bersujud di kaki pemimpin mereka dan menawarkan diri untuk dijadikan satu korban bagi manusia. Tetapi hidup seorang malaikat tidak dapat membayar utang itu. Hanya Dia yang telah menjadikan manusia mempunyai kuasa untuk menebusnya. Namun demikian, malaikat-malaikat harus mengambil bagian dalam rencana penebusan ini. Kristus harus dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat oleh karena penderitaan maut, apabila Ia mengambil keadaan manusia bagi dirinya. Kekuatannya tidak lagi sama dengan malaikat-malaikat, dan mereka harus melayani Dia untuk menguatkan dan menghiburnya di dalam penderitaan. Mereka juga harus menjadi roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Mereka harus menjaga orang-orang yang berada di bawah anugerah itu dari kuasa malaikat-malaikat jahat dan dari kegelapan yang senantiasa ditimbulkan di sekeliling mereka oleh setan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 64 dan 65. Jika engkau berhubungan dengan Kristus, engkau akan menilai sama seperti Dia menilai setiap makhluk manusia. Engkau akan merasakan kasih yang sama dalamnya terhadap orang lain, sama seperti yang dirasakan Kristus terhadapmu. Barulah engkau dapat menang. Bukannya mengusir melainkan menarik, bukan menolak orang-orang yang untuknya Kristus telah mati. Dalam tugas ini semua malaikat sorga siap untuk bekerja sama. Segala sumber daya sorga siap sedia bagi orang yang berusaha menyelamatkan orang yang tersesat. Malaikat-malaikat akan menolong engkau untuk menjangkau orang yang paling lengah atau yang paling keras hati. Dan bila satu jiwa dibawa kembali kepada Allah, segenap sorga menjadi bersukacita. Serafim dan kerubim memainkan kecapi emasnya dan menyanyikan pujian kepada Allah serta anak domba atas pengasihan serta kasihnya kepada anak-anak manusia. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5 halaman 145 dan 146.
Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan satu kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Malaikat-malaikat bersujud di kaki pemimpin mereka dan menawarkan diri untuk dijadikan satu korban bagi manusia. Tetapi hidup seorang malaikat tidak dapat membayar utang itu. Hanya Dia yang telah menjadikan manusia mempunyai kuasa untuk menebusnya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami menyerahkan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati para tukang, material, pembina rumah sakit, perizinan. Kiranya Tuhan campur tangan agar biarlah semuanya dapat selesai dan juga izin keluar tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, dan juga rektor dengan hikmat sorga agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat sorga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.